Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah wa hadakumullah. Manusia diciptakan lahir dari rahim ibu dengan keadaan suci. Maka dari itu kertas yang suci bisa digores dengan tinta hitam, dengan tinta merah, dengan tinta hijau, sekehendak orang yang mempunyai kertas. Untuk itu menciptakan orang itu bisa dimulai mulai sejak lahir. Kalau ingin jadi anak yang islami, maka mulai lahir dari rahim ibu, orang tua jangan sampai lupa untuk mengenalkan Tuhannya dengan sebutan kalimat takbir, yakni Allahu Akbar, yakni azan. Telinga yang kiri dikomati dengan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini suatu jalan untuk bisa anak tersebut mengenal Allah Subhanahu wa taala mulai dini. Setelah itu jangan sampai lupa dikala istri sedang hamil mulai usia 1 bulan, mari bagi para orang tua, calon orang tua, seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak menjadi anak yang soleh. Setiap hari membaca surat Luqman, pagi dan sore khususnya. Jadi setelah maghrib baca surah Luqman, setelah subuh baca surat Luqman. Supaya apa? Supaya anak tersebut akan menjadi generasi yang islami, gemar membaca Al-Quran, kumpul dengan orang yang soleh. Maka dari itu, baik tidak baik semua adalah dari orang tua. Al-waladu yuladu ala fitrah, yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi ala abawah. Jadi menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, semua tergantung dari orang tua. Maka dari itu orang tua harus selalu memperhatikan anak mulai kecil. Diperintah untuk sholat. Kalau anak itu sudah dibiasakan untuk beribadah sholat, sampai tua pun dia tidak mungkin akan meninggalkan ibadah sholat. Maka dikala pulang dari sekolah, pulang dari ngaji, tidak perlu kita tanyakan mana uangnya, masih atau belum. Kita harus bertanya, sudah sholat belum? Itu suatu pendidikan. Jadi sehingga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh anak tersebut akan terpenuhi dengan secara terbiasa. Kaum muslimin muslimat mukminin mukminat rahimakumullah. Semua itu tak ada lain dengan dasar ilmu, dengan dasar pengertian. Karena dengan ilmu akhirnya anak menjadi anak yang solih atau solihah. Sesuai dengan statement yang dilontarkan Hasan Basri, min akabiri tabi'in, man la adabalahu la ilmalah. Jadi kalau ada orang tidak punya adab, maka orang tersebut berarti tidak punya pendidikan. Maka pendidikan adalah yang nomor 1. Kalau anak ingin jadi anak yang baik, maka taruhlah anak tersebut, titipkan anak tersebut kepada seorang guru, seorang ulama yang mampu untuk mendidik anak-anak kita semuanya. Kaum muslimin muslimat mukminin minat rahimakumullah. Karena orang yang tidak punya adab seperti lalat. Man laisal adab fahuwa kadzdzub. Orang yang tidak punya etika, tidak punya adab, berarti orang tersebut seperti lalat. Naudzubillah summa naudzubillah.
Kaum muslimin muslimat mu'minin mu'minat rahimakumullah wa hadakumullah. Untuk yang kedua, man la sabara lahu ala tahammulil balaya wa adal khalqi ala masaqati jatina bil ma'asi. Yang kedua, golongan orang-orang yang tidak bisa sabar, itu namanya orang yang tidak punya pendidikan. Karena pendidikan akan mengarahkan kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang menjadi tunas bangsa. Karena kalau bangsa dipimpin oleh orang-orang yang soleh, pasti bangsa ini akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun wafur. Kaum muslimin muslimat mu'minin mu'minat rahimakumullah wa hadakumullah. Dikala orang itu tidak sabar, berarti orang tersebut tidak punya agama. Dasar utama di dalam kehidupan adalah agama. Kalau orang itu tidak punya agama, pasti tidak mungkin dinamakan orang yang baik. Tidak mungkin jadi anak yang baik, yang soleh atau solihah. Untuk yang terakhir, man la wara'a lahu la zulfa lahu. Jadi barang siapa tidak punya sifat wirai, menjaga dari perbuatan-perbuatan yang keji, malah dia melakukan hal-hal yang keji, berarti orang tersebut adalah golongan orang yang tidak punya martabat sama sekali. Jadi kalau orang itu tidak punya martabat, berarti tidak punya sifat wirai. Wirai adalah akhlak, wirai adalah ilmu, wirai adalah adab. Kaum muslimin muslimat mu'minin mu'minat rahimakumullah wa hadakumullah. Itu kurang lebihnya, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.